Ya, terima kasih untuk waktunya sehingga saya diberi kesempatan untuk eh, apa namanya berdiskusi hari ini. Eh, saya share dulu untuk eh, apa namanya materi saya. Terima kasih. Jadi ini apa namanya topik yang akan saya sampaikan. Jadi di balik aktivitas Gunung Merapi dan Gunung Lewotobi serta strategi mitigasi. Jadi kalau kita bicara Merapi dan Lewotobi ini dua gunung api yang sangat kontras dalam hal penelitian. Kalau Gunung Merapi ini eh, sampai sejengkal-jengkal tanahnya itu semua sudah diteliti, baik peneliti dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan Gunung Lewotobi ini masih eh, bisa dikatakan gunung api yang kurang mendapat perhatian dalam hal penelitian, karena apa namanya kemungkinan juga apa nama dampak dari Merapi ini memang jauh lebih besar dampak risiko dibandingkan Lewotobi dan juga apa namanya perulangan dari eh, Gunung Merapi ini lebih berat apa namanya lebih sering dan kemudian beberapa awan panas itu muncul atau apa namanya terbentuk mengalir sampai daerah yang atau mengenai daerah yang hunian. Sedangkan Lewotobi beberapa waktu yang lalu sebelumnya walaupun ada aktivitas tetapi apa namanya dampaknya dianggap belum besar mungkin sehingga apa namanya penelitian-penelitian yang ke arah kebencanaan gunung api Lewotobi ini juga masih dibilang sangat sedikit. Oke, eh, ini seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sulastomo bahwa gunung api itu mempunyai dua sisi mata uang ya. Yang satu adalah dampak positif dengan adanya resources, ada gunung api, kemudian tanah yang subur, kemudian pemandangan alam yang indah. Bahkan eh, gunung api ini juga menyediakan bahan apa namanya konstruksi pasir batu yang sangat eh, bagus kualitasnya, walaupun untuk bisa mendapatkan material ini harus melalui proses erupsi. Nah, di samping dampak positif yang menguntungkan, sehingga kita memang harus ya bersyukur dengan apa namanya keberadaan kita di Indonesia yang kaya akan gunung api, tetapi juga mempunyai ancaman yang eh, cukup cukup tinggi. Jadi beberapa erupsi yang ada di Indonesia ini contohnya tidak hanya di Indonesia ya seperti yang ada di kiri ini di Vesuvius, sedangkan yang di Jogja sendiri kita merasakan bahwa akibat dari erupsi gunung api di Kelut yang jauh beberapa ratus kilo dari Yogyakarta ternyata dampaknya lebih terasa ketika dibanding ketika Gunung Merapi ini erupsi untuk kota Jogjanya ya karena memang abu yang dihasilkan dari erupsi Merapi jauh lebih kecil dibandingkan erupsi dari Kelut. Kemudian juga eh, walaupun tidak erupsi besar, tapi Gunung Anak Krakatau ketika terjadi longsoran tubuh gunung apinya ini juga akan menghasilkan bencana ikutan yang cukup besar berupa tsunami. Kemudian dampak erupsi gunung api ini bisa dikatakan walaupun kejadiannya tidak setiap hari ada atau tiap tahun ada atau tidak apa namanya setiap tahun gunung api itu erupsi, tapi ketika erupsi dia mempunyai dampak baik yang lokal maupun sampai ke global. Dan apa namanya dampak dari erupsi gunung api jika dia mempunyai kolom erupsi yang besar maka ini bisa sampai global efeknya bahkan sampai terekam di apa namanya inti es yang ada di kutub. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa dampak erupsi gunung api ini eh, dampaknya bisa lokal yang kita rasakan dari masyarakat di sekitar gunung api, bahkan sampai ke nasional, itu seperti dengan terganggunya penerbangan atau secara global dengan adanya climate effect. Oke, kemudian di dalam presentasi ini pertama saya akan memaparkan tentang geologi dan sejarah erupsi Gunung Merapi. Kemudian yang kedua tentang Lewotobi, kemudian tantangan mitigasi bencana gunung api. Walaupun memang untuk geologi Lewotobi ini masih
apa namanya sangat sedikit data yang tersedia. Oke, untuk penelitian geologi dan erupsi Gunung Merapi secara kegeologian ini sudah diresumekan oleh Gertiser di tahun 2023. Dari sini kita melihat dari morfologi kalau kita lihat Gunung Merapi dari apa namanya arah selatan, eh, kalau kita dari lihat arah selatan maka kita akan melihat di sini adalah dome yang di atas puncaknya, kemudian kita punya active cone atau yang disebut juga Gunung Anyar, kemudian di bawah ini ada Gunung Kendil, kemudian kukusan fault atau patahan kukusan. Ini merupakan bentuknya dikatakan Suma Merapi atau Merapi tua. Jadi kurang lebih ini adalah apa namanya skemanya. Jadi kita punya kerucut yang aktif sekarang ini adalah Gunung Anyar, kemudian kita mempunyai gunung gunung eh, gunung api tua, tubuh gunung apinya. Nah, keruaknya gunung api ini eh, ada yang menghubungkan dengan adanya suatu apa namanya longsoran yang sangat besar yang kemudian di apa namanya dihubungkan dengan keterdapatan apa namanya telaga di sekitar Gunung Borobudur. Tetapi kita hanya bicarakan di sini adalah Merapi, bahwa Merapi itu mempunyai tubuh tua yang pernah longsor, kemudian eh, kerucut gunung api yang sekarang aktif itu yang dikatakan gunung api baru, yang merupakan gunung api yang sangat aktif, dan di puncak kita akan mempunyai berbagai apa namanya umur dari aliran lava yang terbentuk, dan ini semuanya sudah diidentifikasi dan di apa namanya direkam oleh BPPTKG. Kok nggak muncul? Nah, untuk tipe erupsi Merapi pada dasarnya Gunung Api Merapi ini disebut sebagai vulkanian, yaitu dengan eh, terutama adalah dengan pembentukan kubah lava dome. Kemudian kubah lava dome ini runtuh yang kemudian menghasilkan aliran piroklastik secara saintifik ya yang dikenal masyarakat adalah awan panas ataupun wedus gembel. Namun kemudian ada suatu erupsi yang bisa dikatakan sangat besar, yaitu eh, digolongkan sublinian di tahun 2010. Jadi ada erupsi yang eksplosif dengan ditandai dengan adanya eh, kolom erupsi ke arah vertikal. Dan setelah 2010 kemudian banyak yang mendiskusikan kemudian apakah erupsi Merapi ini akan apa kembali, bahwa diawali dengan pembentukan kubah lava yang kemudian kubah lava ini gugur membentuk aliran lava. Ternyata setelah 2010 yang kemudian berkembang adalah erupsi-erupsi yang dikatakan adalah erupsi freatik, dan kemudian mulai muncul lagi kubah lava, sehingga saat ini bisa dikatakan bahwa erupsi Merapi ini kembali ke gaya erupsi Merapinya, yaitu dengan pembentukan kubah lava di puncaknya, dan kubah lava ini yang kemudian longsor. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Budi bahwa saat ini ada dua eh, kubah lava di atas Merapi, yang satu di tengah dan satu lagi yang ada di samping. Yang di tengah ini yang kemudian kalau runtuh mengalir ke selatan mengisi Kaliboyong, sedangkan eh, apa namanya yang ada di lereng itu mengarah tenggara, kemungkinan mengisi ke arah Muntilan. Dan ini bisa kita lihat di gambar peta sebelah kiri bahwa rekaman aliran erupsi awan panas di Merapi ini pada umumnya adalah ke selatan dan ke arah barat daya yang umum. Dan ini tidak ada ke arah utara ataupun ke timur atau ke timur laut ya. Karena memang di sini ada suatu igir yang membatasi, sehingga kerucut dari apa namanya erupsi gunung api yang sekarang, jika terjadi aliran lava, terutama karena dia terbentuk dari guguran eh, kubah lava, maka dia akan mengalir ke selatan atau tenggara yang memang lebih tersedia untuk jalan alirannya. Nah, mengenai sejarah erupsi, ini juga sudah diresumkan oleh Siebert 2011, kemudian juga sudah masuk di dalam Global Volcanism Program 2011.
yang dirusumkan oleh Gertiser. Jadi eh, erupsi dari Merapi ini eh, pernah beberapa kali mencapai VI 4 ya. Ini eh, kurang lebih tadi ya di 2010 dan beberapa tahun sebelumnya juga pernah ada erupsi yang mempunyai VEI 4. Nah, kalau kemudian kita lihat statistiknya bahwa berdasarkan Volcanic Explosivity Index atau VEI dari Merapi ini memang maksimum 4 dan ada walaupun kejadiannya lebih banyak adalah VEI 2 ya dan ada juga VEI 3 yang lebih besar namun untuk VEI 4 ini dia lebih jarang. Kemudian tempat erupsinya ini lebih banyak adalah sentral erupsi, jadi erupsi yang memang berasal dari kawahnya yang ada di puncak. Eh, Beberapa kali ada flank fan, jadi apa namanya adanya erupsi di lerengnya ataupun adanya radial fissure, tetapi ini sangat kecil ini ya jumlah kejadiannya. Yang paling banyak adalah dari puncaknya. Kemudian ada pernah juga ada eksplosif, kemudian pembentukan PDC karena longsoran kubah lava dan freatik. Nah, freatik ini apa lebih banyak juga terjadi setelah erupsi 2010. Kemudian efeknya adalah tadi dari pembentukan kubah lava ataupun aliran lava. Kemudian fatalities dan damage-nya cukup banyak ya. Kemudian lahar juga mempunyai dampak yang cukup besar. Sehingga kemudian pemerintah eh, sebelum 2010 banyak membuat sabodam untuk mengatur aliran lahar supaya ketika terjadi lahar maka ketika aliran itu turun maka kota Jogja sudah terselamatkan dari aliran lahar hanya apa namanya banjir ataupun hanya air air saja. Jadi tidak ada eh, apa namanya bunga-bunga besar yang akan turun sampai bawah. Oke, kemudian secara geologi, sejarah geologinya, maka bisa kita lihat di sini bahwa eh, Gunung Api Merapi ini eh, yang ditandai saat ini sebagai Proto Merapi atau awal pembentukan Gunung Api Merapi sekarang itu yang dikenal sebagai Gunung Bibi yang ada di lereng timur laut dan juga adanya Gunung Turgo dan Pelawangan. Jadi eh, kemudian Merapi Tua ini adalah yang warnanya ungu. Jadi dia ada di lereng yang di arah timur sampai ke utara. Setelah Merapi tua ini maka kemudian sebelum ada Merapi baru di sini, ini ada beberapa aliran piroklastik yang terbentuk ataupun eh, apa namanya dihasilkan dari aktivitas Merapi tua, baru kemudian muncul Merapi muda, ya muncul Merapi Muda, di mana Merapi Muda ini akan yang membentuk kerucut yang saat ini aktif atau yang di dalam peta ini adalah warna hijau di sini. Jadi isinya adalah lava flow. Kemudian aktivitas selanjutnya yang endapan-endapan hasil erupsi yang menutup tubuh Gunung Api Merapi itu adalah aliran awan panas dan adanya aliran lava atau adanya guguran lava dari lava dome. Ini adalah secara umum seperti ini untuk umur dari Merapi dan keberadaan eh, ini apa namanya Merapi muda ini bisa dikatakan umurnya adalah umur Holosen. Jadi umur Holosen itu kurang lebih paling tua adalah 10.000 tahun. Jadi ini adalah kurang dari 10.000 tahun. Sedangkan penanggalan yang dilakukan di Gunung apa Bibi ini kurang lebih 100.000 tahun. Seperti itu. Nah, untuk memahami eh, perilaku gunung api, maka sangat penting untuk melakukan eh, penelitian tefastratigrafi, di mana dengan melakukan tefastratigrafi ini kita bisa menghitung berapa kali pernah ada erupsi, terutama erupsi-erupsi eksplosif yang ada di suatu gunung api. Kemudian kita juga bisa melakukan penanggalan, menghitung umurnya, sehingga kita bisa mengetahui
kapan atau se- pada jangka sekian ribu tahun atau ratusan tahun, maka suatu gunung api itu pernah erupsi eksplosif berapa kali, dan itu harus dilakukan studi-studi seperti itu. Jadi ada dua studi teprostratigrafi, studi besar tentang teprostratigrafi di Merapi. Yang pertama adalah oleh Bu Andreas Tuti ya, atau Mbak Mbi, ini tahun 2000, dipublikasikan di tahun 2000. Maka ini diperoleh bahwa dari data Andreas Tuti 2000 ini, umur tertua erupsi eksplosif itu adalah kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Sedangkan erupsi yang pernah juga terjadi eksplosif itu ada di 250 tahun yang lalu. Jadi dari eh, tipe endapan, maka kita juga bisa memperkirakan bagaimana gaya erupsi gunung api tersebut. Nah, dari studi tefastratigrafi di mana kita melakukan penanggalan sehingga kita punya waktunya, timingnya, kemudian dengan melakukan studi materialnya maka kita tahu atau bisa memperkirakan style atau gaya erupsinya. Kemudian juga kalau kita memetakan endapannya maka kita akan dapatkan eh, volume material yang dierupsikan, sehingga dari sana kita bisa menghitung atau mentransfer ke indeks vulkanik eksplosivitas indeksnya tadi itu untuk memperkirakan seberapa dahsyat erupsinya seperti itu. Jadi eh, penelitian-penelitian ini sangat perlu dilakukan. Nah, dari laporan dari Andreas Tuti bahwa dari Merapi Tua ini ada aktivitas letusan skala vulkanian hingga sublinian dan juga ada blinian yang ditandai dengan endapan-endapan seperti di Kadi Sepi, Bakalan, Ngerangka, Tegal Seruni, Temusari, Lalangan, Jerakah, Selo, Selokopo, dan Pasar Bubar, di mana dalam beberapa apa namanya lokasi ini juga didapatkan endapannya dengan material berupa pumice atau batu apung yang ini mengindikasikan bahwa itu adalah adanya erupsi yang eksplosif. Nah, kemudian pekerjaan teprastratigrafi selanjutnya tahun 2012 ini oleh Gertiser ini sebagai update dari apa namanya teprastratigrafi oleh Andreas Tuti 2000. Jadi di sini Gertiser mengidentifikasi ada 5 unit endapan jatuhan pumis Merapi. Keberadaan jatuhan pumis ini mengindikasikan adanya suatu erupsi yang besar, erupsi eksplosif, ya, erupsi eksplosif dengan adanya pumis tadi itu, ya, biasanya erupsi-erupsi yang eksplosif, di mana dari tua ke muda ini ada Paten 1, Paten 2, Trayem, Jurang Jero 1 dan Jurang Jero 2, di mana eh, untuk Paten 1 dan Paten 2 ini diperoleh umur yang lebih tua daripada stratigrafi oleh Andreas Tuti tadi itu, di mana ini di Paten 1 ini di umur kurang lebih 4150 tahun yang lalu, sedangkan di Paten 2 ini kurang lebih di 3600-an, 3600 tahun yang lalu. Itu adalah dari apa namanya hasil Gertiser untuk eh, erupsi eksplosif dari eh, Merapi, eh, ya. Jadi ya, pernah ada erupsi eksplosif. Kemudian eh, untuk endapan ini jatuhan pumis Jurang Jero 1 dan Jurang Jero 2 ini berkorelasi dengan hasil dari Andreas Tuti berupa unit Deles dan Selokopo, di mana kalau kita lihat di sini Jurang Jero ini, ya, Jurang Jero di sini umurnya adalah sedikit lebih tua daripada sekitar 700 tahun, sedangkan Jurang Jero di sini ini eh, semua datanya lebih tua daripada 340-an tahun atau 350 tahun, jadi lebih tua. Jadi ini memang kesulitan kita di dalam apa namanya menentukan umur adalah belum tentu kita mendapatkan sampel arang yang bisa kita gunakan untuk dating dengan karbon 14. Dan di sini maka kita bisa memperkirakan misalkan di Kali Papilan ini ditemukan arangnya adalah di endapan Breksinya ini, sedangkan di bawahnya, bawah Bergi ini baru kita menemukan
endapan pumis. Sehingga kalau kita dapat menentukan umur dari arangnya tadi 344 contohnya, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa jurang Curug itu tentu lebih tua dari 344. Seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Sedangkan di Kali Blongkeng ini arang yang kita temukan umurnya adalah yang umur 242 sehingga untuk memperkirakan umur jurang Jeruk secara pasti ini pun kemudian kita apa namanya pendekatan tidak mendapatkan apa namanya umur yang pas. Nah, saat ini ada apa namanya beberapa cara juga untuk kita bisa menentuk atau memperkirakan atau mengklarifikasi keberadaan erupsi yang eksplosif itu. Yang pertama adalah jika kita mempunyai data dari apa namanya babat catatan babat suatu kerajaan ya kerajaan-kerajaan lama yang ada di Indonesia. Kalau kita mendapatkan catatan sejarahnya itu juga bisa kita gunakan sebagai apa namanya eh, penanda tahunnya atau yang sekarang yang lebih atau apa namanya bisa juga dilakukan bahwa ternyata erupsi besar yang ada dari daerah Katulistiwa ini ternyata ada yang membawa abu sampai ke kutub dan eh, apa namanya dari pemboran es yang ada di kutub maka ini biasanya bisa tentukan umur yang presisi sehingga jika kita mendapatkan kecocokan eh, apa namanya material antara material abu yang ada di eh, kutub dengan gunung apinya maka kemudian kita bisa eh, mengatakan bahwa itu adalah umurnya sekian dan data ini cukup apa namanya presisi karena penentuan umur di apa namanya es dari pemburuan es yang ada di kutub itu bisa menghasilkan data yang cukup presisi sehingga kita bisa memperkirakan tahun erupsi jika kita bisa mendapatkan tadi kesamaan material ya kesamaan material antara eh, gunung dan eh, abu yang tersimpan di es tersebut. Pengamputan Prof. Aku 5 menit lagi. Oke, kemudian ini adalah produk-produk Merapi, jadi lebih banyak dari blok es flow dan lain-lain yang sudah teridentifikasi. Nah, sedangkan untuk Lewotobi ini dikenal erupsinya sejak tahun 1861. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa kali erupsi ya. 1861, kemudian 1907, 1930-an. Ini sudah ada erupsinya 71, 99, 2022, 23 dan sekarang 2023 sampai sekarang. Namun penelitian di Lewotobi ini bisa dikatakan masih sangat kurang dibandingkan dengan yang dilakukan di Merapi. Nah, ini adalah beberapa kali apa namanya beberapa dokumentasi bahwa ada bom balistik. Jadi ini ada lontaran dari Gunung Lewotobi yang dikumpulkan oleh staf dari PVMBG. Kemudian ini salah satu alumni kita juga, Bunga Nain. Ini saat ini sedang menyiapkan apa namanya analisis beberapa sampelnya karena kebetulan Bunga Nain ini apa namanya asal dari Kupang sehingga dia bisa mendapatkan sampel yang apa namanya bagus sehingga kita saat ini menunggu hasil penelitian dari Bunga Nain. Kemudian erupsi pertama ini 23 Desember 23. Ini adalah sejarah-sejarahnya. Mungkin ini saya percepat saja. Dan ada juga perubahan status aktivitasnya. Jadi dari 3434 seperti itu yang ini dari data PVMBG. Kemudian ini kelas baliknya mulai di 10 Januari 2004 sampai kemudian 17 Juni 2025 ini yang cukup besar. Oke, ini seterusnya ini juga masih beberapa foto yang bisa kita dapatkan di situs Magma Indonesia. Kemudian laporan dari erupsi Lewotobi ini bisa dibaca ini tulisan dari Andreas Tuti ya tahun ini masih baru ya jadi jurnal baru di apa namanya Desember 2024 ini dari Lewotobi di sini juga terlihat ini foto kiri bawah ini adalah lubang yang dihasilkan dari
balistik yang cukup besar yang mengenai rumah pengamat gunung api yang ada di Lewotobi. Oke. Jadi sebenarnya erupsinya juga cukup besar. Namun perilaku erupsi dari Lewotobi ini yang mungkin juga belum eh, dipahami secara detail. Nah, kemudian Lewotobi ini juga sudah mempunyai KRB-nya dari daerah hazard zone 1, 2, 3-nya sudah dibuat oleh BVMBG. Nah, sehingga kemudian untuk mitigasinya kita harus mengikuti dari peta KRB yang ada. Nah, kemudian bagaimana tantangan mitigasi bencana geologi? Ini kalau kita mengikuti dari paramida dari Tiling di sini bahwa eh, untuk mitigasi bencana gunung api, paling atas ini puncaknya adalah seperti hal contingency plan, disaster warning, disaster preparedness, land use planning, action yang harus kita lakukan dan ini pelakunya adalah dari terutama adalah pemerintah daerah. Nah, kemudian dari agensi gunung api ataupun dari kampus ini harapannya adalah bisa membuat forecasting, eruption forecasting dan tentu saja adalah kita harus tahu bagaimana perilaku erupsi masa lalu dan saat ini. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian-penelitian basic studies of volcano seperti proses erupsinya, produk erupsinya dan lain-lain. Nah, sehingga untuk memahami ini tentu saja kita bisa melakukan penelitian-penelitian geologi dan ditambah dengan monitoring gunung api untuk lebih bisa memprediksi erupsi lebih tepat. Dan tentu saja komunikasi harus terjalin dengan baik. Nah, ini adalah perilaku. Jadi forecasting tadi itu ada forecasting jangka panjang dan forecasting jangka pendek, di mana forecasting jangka panjang ini dilakukan untuk memahami perilaku gunung api masa lalu. Jadi untuk memahami sejarah, sehingga untuk kita bisa melakukan forecasting jangka panjang dengan mempelajari sejarah letusan, proses magmatisme, evolusi, temporalnya, serta variasi sumber magma. Dan gongnya dari studi ini adalah penilaian potensi bahaya dan pembuatan peta zonasi bahaya. Sedangkan untuk forecasting jangka pendek dengan pemahaman untuk memahami perilaku gunung api masa kini dengan data-data geofisika, seismisitas, deformasi gas termal, atau kita menggunakan data-data monitoring untuk melakukan short term forecasting atau forecasting jangka pendek untuk mengetahui perubahan perilaku gunung api menjelang terjadinya erupsi. Kemudian dari studi tadi itu untuk apa namanya forecasting jangka panjang ataupun pendek ini biasanya dilakukan memahami pohon probabilistik dalam mitigasi atau probabilistik atau event tree. Kalau tadi Pak Agus Budi menyampaikan dalam bentuk apa namanya pie diagram, tapi kadang juga ada yang menggunakan apa namanya probabilistik untuk mengetahui eh, kemungkinan-kemungkinan apa saja yang ada. Ini adalah contoh inventory dari Gunung Sinabung ya di tahun 2013. Jadi komponen utamanya jadi semua event node, kemudian probabilistiknya, kemudian outcome-nya, kemudian keunggulan ini adalah kita bisa melakukan kuantifikasi ketidakpastian, transparansi keputusan, integrasi data multiparameter dan update dinamisnya. Jadi biasanya ini selalu digunakan di dalam kita melakukan mitigasi gunung api. Nah, kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah peta KRB. Ini juga tadi sudah dijelaskan Pak Agus Budi bahwa KRB Merapi itu berubah ketika terjadi gunung api, apa erupsi di tahun 2010. Dan kemudian ini Lewotobi bisa kita lihat perbedaannya 2009 dan 2025. Artinya erupsi yang sekarang sudah mencakup apa namanya area yang lebih luas sehingga eh, perlu dilakukan apa namanya studi lebih lanjut lagi tentang perilaku dari gunung api Lewotobi. Nah, ini adalah contoh juga untuk tadi, tapi ini di Gunung Agung, ini saya lewati saja. Kemudian pemantauan gunung api ini sangat penting. Sistem monitoring tadi sudah dijelaskan Pak Agus Budi, sedangkan ini adalah bagaimana studi-studi geologi untuk memahami apa materialnya. Dari materialnya kita memperkirakan gaya erupsinya dan juga seberapa besarnya. Kemudian dengan penanggalan kita dapatkan waktu erupsinya. Kemudian
kenaikan status ini tadi juga sudah dijelaskan Pak Agus Budi, saya kira saya lanjutkan saja di masalah komunikasi. Ini adalah hal yang penting, di mana ini ada dua contoh model apa namanya komunikasi disampaikan oleh Lockwood dan Hazlitt tahun 2010. Bagaimana suatu komunikasi ideal antar pemangku kepentingan di dalam erupsi gunung api. Jadi ketika ada gunung api erupsi atau aktif, maka bisa saja individual scientist atau peneliti-peneliti ini bekerja mandiri, tapi kemudian harus terhimpun di dalam suatu scientific team, dan kemudian scientific team ini satu suara yang memberi apa namanya keterangan kepada media, kepada government ataupun kepada publik. Nah, untuk publik ini bisa dari mendapatkan informasi dari media, dari pemerintah, dan juga dari scientific team ini secara langsung. Sehingga dengan model komunikasi ini, maka informasi yang diterima oleh publik itu adalah koheren. Satu informasi yang sudah apa namanya sangat disaring, dan itu yang apa namanya tidak membingungkan publik. Sedangkan model kedua ini adalah model yang tidak ideal, di mana banyak sekali scientific team yang bekerja sendiri-sendiri. Mungkin mereka juga berlomba-lomba, kemudian mereka berlomba-lomba berkomunikasi ke government masing-masing, ke surat kabar sendiri, kemudian ke masyarakat sendiri. Saya kira ini kita tidak mau bahwa di kita terjadi model yang kedua ini, karena apa? Kasihan nanti adalah apa masyarakatnya, dan kasihan juga nanti PVMBG atau BPTKG tidak tahu scientific team mana yang akan mereka percaya kalau keterangannya berbeda-beda, dan ini sangat berbeda kalau dengan yang model komunikasi yang pertama. Jadi harapannya di Indonesia nanti apa nama scientific team ini apakah akan diambil oleh apa PVMBG atau untuk Merapi BPTKG, yang kemudian apa namanya didukung oleh scientific individual scientist yang bekerja, yang semua apa namanya tergabung di dalam scientific team tersebut. Kemudian sosialisasi dan awal-awal ini sangat saya kira sangat penting untuk masyarakat memahami, dan yang jelas adalah kolaborasi akademisi, media, dan masyarakat di dalam eh, pengurangan apa namanya mitigasi bencana tersebut. Jadi eh, sebagai penutup, bahwa mitigasi bukan hanya tentang menghindar, melainkan bagaimana hidup berdampingan dengan bencana.